politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Internal bobrok, ada pencuri emas dan tukang peras, situ KPK atau bajak laut mata satu. Tak selang sebulan KPK ini sudah hancur lebur, dirusak dari dalam. Di dalam tubuh KPK ada pencuri emas hasil rampasan korupsi. Di dalam tubuh KPK juga ada tukang palak yang memalak wali kota Cimahi sebelum OTT dengan iming-iming tidak di OTT senilai 1 miliar. Memang orang di Indonesia ini lagi susah, saham lagi turun, usaha lagi rubuh gara-gara penyakit gak jelas yang kalau pasiennya meninggal dikubur rame-rame oleh puluhan nakes berbaju zirah. Tapi jangan hilang empati gitu dong, kok malah merampok dan memalak? KPK ini lembaga apaan sih? Merasa diri kuat dan hebat, tapi ternyata isinya sama saja, orang-orang bobrok dengan segala kerusakan budaya dan iming-iming. Akhirnya, semua harus terungkap di meja hijau. KPK tidak bisa jadi lembaga yang merasa tertinggi di negeri ini. KPK pun harus tunduk sama hukum di negara ini. Kita tahu KPK dibentuk di era Megawati dengan segala timnya yang sangat sempurna dan sangat konsisten berkomitmen melawan korupsi. Tapi setelah Megawati selesai digantikan oleh bapaknya AHY, KPK jadi lemah. Antasari dipenjara, semua orang KPK diisi oleh orang macam BW, Novel, Febri, dan orang-orang yang mudah termakan urusan hati dari SBY. Akhirnya, kasus-kasus pun diredam. BLBI yang sudah kadung dikasuskan malah di SP3. Setoran negara ke KPK berupa anggaran itu sangat besar. Nilainya besar, diharapkan bisa setidaknya balik modal kalau nggak mau terlalu berharap untuk untung. Lantas apa yang terjadi? Hancur! KPK malah main-main, internalnya busuk. Seperti daging yang sudah lama didiamkan dan muncul belatung-belatung kecil menggerogoti daging dari dalam. Belatung itu datang dari dalam atau dari luar ya. Setahu penulis, secara ilmiah belatung itu adalah semacam telur yang dimasukkan oleh lalat ke dalam daging dan kemudian bertumbuh menjadi larva yang menggerogoti daging-daging itu. Saya kira KPK secara internal tahu betul dan sudah memaklumi tindakan-tindakan semacam ini. Internal KPK sudah menganggap hal ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Maka ketika Joko Widodo datang untuk membuat UU KPK, orang-orang internal KPK ketakutan. Febri Diansah kabur, Novel keluar-keluar nggak berani kabur karena mungkin dia nggak tahu mau kerja di mana lagi. Padahal ada balai kota di DKI Jakarta. Tapi takut ketahuan conflict of interest. Kita tahu bagaimana internal KPK sudah sangat ngeri dan tidak ada aturannya sama sekali. Mereka marah ketika Joko Widodo turun untuk mengobrak-abrik praktek internal busuk KPK. Makanya jangan heran selama belum ada UU KPK, KPK nggak ketahuan sudah ngapain aja. Keterbukaan ditutup, semuanya kejahatan dikerjakan di belakang layar. Semua mata memandang KPK sebagai lembaga yang bersih, lawannya koruptor. Najwa pun puja-puji KPK. Tapi ternyata setelah KPK diawasi, dibuat terbuka, nggak lama 2 kasus mencuat. Kasus itu adalah maling hasil rampasan dan pemerasan. Rakyat yang awalnya menganggap KPK suci, sampai penyidiknya disiram air keras langsung jijik sama KPK. KPK ini sudah bukan siapa-siapa lagi, mereka sudah kebanyakan bobroknya yang akhirnya dikorek oleh Jokowi lewat UU KPK yang ternyata membuat KPK terlihat sangat buruk. Sesuai dengan kenyataannya, bayangkan saja Novel Baswedan bisa sampai disebut sebagai polisi Taliban oleh Neta Espane. Memang banyak kekacauan dan banyak busuknya, apalagi setelah Antasari Azhar dipenjara dan difitnah di rezim sebelum Jokowi. Kasian banget. KPK diisi oleh orang-orang macam Abdullah Hehamahua, Novel Baswedan, Bambang Wijayanto, dan berbagai orang lainnya yang gak punya visi pemberantasan korupsi yang jelas. Sekarang lihat saja 2 kasus ini, tukang rampok dan tukang peras.
Ditambah lagi kasus Anies yang diduga korupsi tanah besar-besaran itu nggak diurus. Sudah paham kan arah KPK? Jangan bilang nanti KPK jadi partai yang mengusung Anies di 2024. Lalu Novel sebagai tim suksesnya. Nggak kebayang betapa rusaknya Indonesia kalau mereka mengusung Anies. Novel bisa jadi pelindung Anies dengan luar biasa. Di DKI saja sudah begitu. Apakah mau satu Indonesia hancur? Kalau pelaku kejahatan sih mau, ngeri kan? Semoga saja 2 kasus di KPK ini bisa menghancurkan KPK sampai ke harga dirinya. Begitulah harga diri. Tulisan Manuel dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.